Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa siang hari ini bersama podcast PPK FTI. Di lokasinya mana Pak Jeffrey? Lokasi di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Ya, alhamdulillah. Sleman, ini. Ini salah satu tenan dari PPK nggak Pak Jeffrey? Ya betul. Ini Bu Daswati ini kepala sekolah progresif, ya, termasuk alumni UAD yang saya kira punya prestasi yang luar biasa ketika mahasiswa maupun sampai jadi kepala sekolah saat ini. Sip. Mungkin diawali dengan cerita dulu Pak Jeffrey, apa itu sih PPK FTI ini? Ya, kemudian bagaimana Bening Kolbu bisa lolos nih di PPK ini? Ya, oke. PPK FTI merupakan program pengembangan kewirausahaan, ya, yang ini kita merupakan program pengabdian dosen melalui Kemendikbud BRIN, ya, dananya, ya. Alhamdulillah diketuai Pak Farid Ma'ruf, ya, selaku dosen industri, juga bisa membawa teman-teman dosen yang lain berpartisipasi dalam program PPK ini untuk bagaimana mengembangkan kewirausahaan alumni dan mahasiswa, sehingga harapannya mahasiswa dan alumni itu memiliki jiwa-jiwa entrepreneur yang kuat, punya social entrepreneurship yang kuat, sehingga apa? Mampu berdikari, mampu mandiri, dan mampu membuat konsep kewirausahaan yang matang. Itu yang kemudian ditargetkan dari PPK FTI saat ini. Oke, apalagi ya? Saya juga bingung. Nah, apa sih kriterianya gitu ya? Kemudian Bening Kolbu ini bisa lolos, artinya bisa masuk ke pendampingan, hingga ini luar biasa sekali. Punya studio podcast sendiri dengan AC yang lumayan dingin sekali dan lampu yang ini pengalaman pertama saya juga, disorot dengan lampu yang super terang gitu ya. Iya. Monggo. Bening Kolbu sebenarnya kalau secara konsep mungkin kalau sekilas itu hampir sama dengan lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga pendidikan yang konsentrasi di bidangnya, ya, training, kemudian lain sebagainya. Namun saya melihat ketika bidang lain, karena PPK ini konsentrasi di bidang social entrepreneurship, Bening Kolbu mampu menghadirkan bidang social entrepreneurship ini dalam lembaganya, ya. Sehingga apa? Sehingga Bening Kolbu ini mampu memiliki karakter yang kuat dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaganya. Ada beberapa poin yang mungkin menjadi titik bagaimana tim PPK ini menyoroti bahwasanya Bening Kolbu ini layak lolos. Satu, diinisiasi oleh alumni yang notabene alumni dari mahasiswa itu punya prestasi yang kuat. Yang kedua, Bening Kolbu mampu tadi membedakan dengan lembaga lain melalui program-program social entrepreneurship-nya. Kalau kita sudah mendengar di beberapa wawancaranya, misalkan melibatkan sekolah-sekolah yang mungkin notabene tidak mampu misalkan, ataupun juga mampu namun dalam hal pembinaannya kita Bening Kolbu melalui SMP Muhammadiyah 1 Sleman, Prambanan, ya, kemudian mengundang kepala sekolah tingkat dasar untuk kemudian berpartisipasi di sini dalam rangka menghidupkan sekolahnya, mengiklankan sekolahnya melalui studio yang kita atau yang PPK juga ikut membantu dalam hal pengadaan alat-alatnya. Dan yang ketiga, saya melihat sebenarnya konsep yang dibangun oleh Bening Kolbu ini itu konsep marketingnya yang luar biasa. Karena apa? SMP itu kan market share-nya adalah SD. Sedangkan yang disasar Bening Kolbu pun adalah kepala-kepala sekolah dasar.
maka secara tidak langsung ada pesan penjualan yang menarik di sini. Jadi itulah yang kami lihat bahwasanya bening kalbu memang perlu dijadikan tenan yang memang wajib lolos untuk untuk kedepannya, sehingga tenan-tenan kedepannya mampu memotret. Kalau dia bergerak di bidang lembaga seperti yang dilakukan oleh bening kalbu, maka sangat mungkin untuk meniru gerakan bening kalbu dengan karakter-karakter yang lainnya. Ya. Saya kira itu. Ya, gerakan sociopreneur yang melembaga istilahnya seperti itu ya. Yes. Oke. Cukup lama ini kita berbincang, kurang lebih 1 jam. Mungkin kita akhiri dengan closing statement dari Pak Jeffrey ini selaku perwakilan dari PPK FTI. Ya, terima kasih Pak Farid dan teman-teman netizen semua yang ada di sana. Hari ini kami hadir di lokasi studionya bening kalbu yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan Sleman. Saya kira kami dari tim PPK FTI sangat puas terhadap progres yang dilakukan oleh bening kalbu, dan ini merupakan sebuah terobosan baru dalam menghadirkan studio ini untuk untuk pembelajaran, baik itu pembelajaran siswa, orang tua, karena saya melihat tadi di spanduknya juga ada parenting ada parenting training. Jadi harapannya saya kira keterlibatan orang tua di sekolah itu menjadikan pesan moral yang cukup tinggi kepada semua sekolah, bahwasanya jangan pernah meninggalkan orang tua siswa. Ya, pembinaan terhadap orang tua siswa bagian dari satu strategi pendidikan yang ada di Indonesia, kalau menurut saya, tapi juga ini menjadi khas dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Sehingga Sehingga sekolah, orang tua, prestasi siswa, kemudian lembaga-lembaga yang terkait dengan lingkaran pendidikan itu diikat oleh satu sistem. Kalau saya melihatnya malahan sekarang dinamakan bening kalbu itu sistem ya, karena di dalamnya sebagai sebuah ikatan untuk mengikat instrumen-instrumen yang ada, baik itu lembaga luar, orang tua, siswa, komite dan lain sebagainya, difasilitasi oleh SMP Muhammadiyah 1 Prambanan melalui bening kalbu. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Mungkin ini teman-teman boleh saya semua. mengucapkan salam untuk adik-adik kita. Boleh. Oke, untuk adik-adik siswa baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 9, kelas 8 dan kelas 10 ya, tidak urut karena saya kelas 7 ya, 7, 8, 9 ya. Di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, salam sukses, salam bahagia. Jangan lupa untuk selalu berprestasi dalam kondisi apapun dan dimanapun. Saat ini pandemi, kita harus menjaga diri, tapi tetap bahagia dengan prestasi yang disediakan, dengan prestasi yang akan direncanakan untuk dicapai, sehingga kedepannya adik-adik semua memiliki karakter, memiliki jiwa-jiwa yang bahagia, memiliki orientasi hidup yang sukses. Itulah yang kemudian harapan dari kami, dari tim PPK, sehingga sehingga ketika menjadi mahasiswa, ketika menjadi orang-orang yang di masyarakat berperan, itu memiliki karakter yang kuat. Inilah yang menjadi penting untuk kehidupan kedepannya. Tidak ada yang lainnya. Kalau hanya sekedar ilmu yang tidak diterapkan, mungkin bisa rankingnya bagus, namun ketika karakter akhlak ini ditinggalkan, maka sampai jumpa ilmu, sampai jumpa yang lainnya, maka tidak akan tercapai kehidupan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Prioritas adalah karakter akhlak ya, yang paling prioritas itu adab, itu yang perlu harus dikedepankan, sehingga
Ilmu-ilmu yang lain sebenarnya hanya mendampingi teman-teman. Karakter, akhlak, adab ini merupakan magnet yang kuat untuk menghadirkan kecerdasan yang kita miliki. Sekian dari kami. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast PPKFTI, klik and switch.